Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vela Rohadatul Aisy. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait analisis cedera atlet dengan jenis cedera ACL, Anterior Cruciate Ligament, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aktualisasi dan performa atlet dengan dosen pengampu Ibu Tinon Citraning Harisuci, SPSI, MPSI, Psikolog. Pada video kali ini, saya akan membahas cedera ACL yang dialami oleh Kak Nandini Putri Arumni yang merupakan pebulu tangkis tunggal putri Indonesia kelahiran Blora 22 Februari 2001. Kak Nandini mengalami cedera ACL saat melawan pebulu tangkis tunggal putri Prancis Delia Hayok dalam kejuaraan Piala Uber 2020 di Ceres Arena Aarhus, Denmark. Untuk lebih jelasnya, berikut kronologis kejadian cedera yang menimpa Kak Nandini. Sebenarnya, Nandini Putri Arumni berhasil mengejar kok hasil drive shoot Hayax ke sisi kanan belakang lapangannya. Akan tetapi pijakan kaki kanannya kurang sempurna yang membuatnya seketika tergeletak di lapangan. Nandini Putri Arumni hanya bisa meringis kesakitan memegangi paha kanannya di saat Hayax kembali melancarkan pukulan. Akibat insiden ini, Nandini Putri Arumni harus mendapat perawatan. Tunggal putri masa depan Indonesia ini akhirnya tak bisa lagi melanjutkan duel berdasarkan rekomendasi tim medis. Momen yang membuat hati sesak pun terjadi ketika Nandini Putri Arumni harus meninggalkan lapangan dengan bantuan kursi roda akibat cedera parahnya. Nah, tapi cedera ACL itu apa sih? Cedera ACL atau Anterior Cruciate Ligament adalah kerusakan atau robekan pada ligamen lutut anterior. Ligamen lutut anterior merupakan ligamen yang menghubungkan tulang paha bagian bawah dengan tulang kering untuk menjaga kestabilan lutut. Terdapat dua penyebab terjadinya cedera, yaitu faktor fisik dan juga faktor psikis. Faktor fisik meliputi 3 poin. Yang pertama, tidak melakukan pemanasan dan pendinginan yang memadai sehingga latihan fisik yang terjadi secara fisiologis tidak dapat diadaptasi oleh tubuh. Yang kedua, yaitu menggunakan intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis latihan yang tidak sesuai dengan keadaan fisik seseorang maupun tidak sesuai dengan kaidah kesehatan secara umum. Dan yang ketiga adalah prinsip latihan overload yang sering diterjemahkan sebagai latihan yang didasarkan pada prinsip no gain no pain serta frekuensi latihan yang sangat tinggi. Hal ini tidak tepat mengingat rasa nyeri merupakan sinyal adanya cedera dalam tubuh baik berupa micro injury maupun macro injury. Selanjutnya adalah faktor psikis yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah faktor kepribadian. Atlet yang mempunyai konsep diri yang rendah mudah terkena cedera dibandingkan dengan atlet yang mempunyai konsep diri tinggi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor personality seperti optimisme, percaya diri, ketabahan, dan kecemasan berperan dalam cedera atlet. Yang kedua yaitu tingkat stres. Telah diidentifikasi bahwa tingkat stres berperan penting dalam cedera atlet. Penelitian telah membuktikan hubungan antara tekanan hidup dan tingkat cedera. Pengukuran tingkat stres ini difokuskan pada perubahan hidup. Secara keseluruhan, bukti-bukti menunjukkan bahwa atlet dengan pengalaman tekanan hidup yang lebih tinggi lebih sering cedera dibandingkan dengan atlet dengan tekanan hidup yang lebih rendah. Yang ketiga, sikap dan pemikiran expect and give 110%. Semboyan atau slogan seperti berusaha keras atau pulang, tidak sakit, tidak ada penghargaan, pergi untuk bertempur adalah ucapan-ucapan pelatih untuk menyemangati. Namun, seharusnya kata-kata tersebut tidak terlalu sering ditekankan sehingga atlet siap mengambil resiko seperti menekan lawan dalam sepak bola sehingga terjadi cedera. Dan yang terakhir adalah sikap dan pemikiran. Jika kamu cedera, kamu tidak berharga. Beberapa orang merasa tidak berharga ketika mereka terluka. Atlet yang cedera terkadang tetap bermain sehingga hal ini akan memperparah kondisi cederanya. Kemudian bagaimana sih cara menangani cedera? Psikologi memfasilitasi proses pemulihan cedera, lebih mengungkapkan pendekatan holistik untuk penyembuhan baik pikiran maupun fisik. Terdapat beberapa penanganan, di antaranya
Yang pertama yaitu dengan pemulihan psikologi. Para peneliti melakukan wawancara, menilai sikap dan pandangan, stres dan kontrol stres, dukungan sosial, positif self-talk, imajinasi penyembuhan, penetapan tujuan, dan keyakinan. Mereka menemukan bahwa atlet yang mempunyai positif self-talk yang tinggi akan mengalami penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan atlet yang mempunyai self-talk positif yang rendah. Yang kedua, yaitu membangun hubungan dengan atlet cedera. Ketika atlet cedera, mereka sering mengalami ketidakpercayaan atas cedera tersebut, frustasi, kemarahan, kebingungan, dan juga kerentanan. Emosi tersebut dapat menyulitkan bagi penolong untuk menjalin hubungan dengan atlet yang mengalami cedera. Dengan berempati, dapat membantu memahami bagaimana perasaan orang yang cedera. Selain itu, sebaiknya bersikap positif dan melakukan pendekatan tim untuk pemulihan. Jadi, perlu adanya kebersamaan dalam proses penyembuhan, sehingga atlet lebih termotivasi dan mempunyai pikiran yang positif. Yang ketiga, mendidik atlet yang cedera tentang proses dan pemulihan cedera. Atlet yang cedera atau pertama kali cedera biasanya belum paham tentang apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga perlu memberikan pemahaman secara praktis untuk membantu atlet memahami cedera yang sedang dialami. Yang keempat, mengajar keterampilan psikologis tertentu. Keterampilan psikologis sangat penting diajarkan kepada atlet yang cedera untuk rehabilitasi kaitannya dengan penetapan tujuan, positive self-talk, imagery atau visualisasi, dan juga pelatihan relaksasi. Selanjutnya yaitu mengajarkan bagaimana mengatasi kemunduran performa. Rehabilitasi cedera bukan ilmu yang pasti. Setiap orang pulih pada tingkat yang berbeda dan kemunduran adalah hal yang biasa. Jadi, orang atau atlet yang cedera perlu belajar mengatasi kemunduran. Memberikan informasi pada atlet selama tahapan rehabilitasi akan terjadi kemunduran dan pada saat yang sama mendorong atlet untuk mempertahankan sikap positifnya. Kemunduran adalah normal dan tidak perlu panik, jadi tidak perlu berkecil hati. Dengan demikian, sasaran rehabilitasi perlu untuk dievaluasi dan didefinisikan ulang secara berkala. Poin yang keenam yaitu memupuk dukungan sosial. Dukungan sosial ini sangat penting untuk atlet yang mengalami cedera. Dukungan sosial misalnya dukungan emosional dari teman-teman maupun orang-orang terkasih, serta juga dukungan informasi dari pelatih. Staying strong. Nah, bagaimana sih cara tetap bertahan, cara tetap kuat ketika dalam kondisi cedera? Yang pertama, yaitu dengan menghilangkan pemborosan energi, seperti negatif self-talk, karena pikiran yang negatif dapat membuat perasaan dan emosi menjadi negatif, dan hal tersebut dapat menguras energi fisik kita juga. Selain negatif self-talk, juga emotional excess, karena semakin emosional, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan dan semakin cepat lelah. Selain itu, juga menghilangkan kurangnya persiapan. Persiapan itu sangat penting dalam membangun kepercayaan diri, dan hal ini adalah sesuatu yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kemalasan. Yang kedua, kurang disiplin. Yang ketiga, tidak tahu bagaimana mempersiapkannya. Yang keempat, manajemen tugas yang buruk. Dan yang kelima, keputusan gaya hidup yang buruk. Selanjutnya, tracking your energy level. Dari yang praktis atau selama pelatihan, tujuan dari adanya rutinitas dalam praktik yaitu untuk membantu meningkatkan semangat, menenangkan diri, atau memfokuskan diri dengan cepat. Kemudian, before competition. Sama seperti rutinitas pralatihan, rutinitas prakompetisi perlu diatur untuk efektivitas maksimum. Berikut adalah beberapa contoh umum dari apa yang mungkin dilakukan atlet sebelum pertandingan. Yang pertama, tiba di lokasi kompetensi pada waktu tertentu. Yang kedua, melakukan pemanasan untuk jangka waktu tertentu dengan cara yang sama sebelum setiap pertandingan. Dan yang ketiga,
Meluangkan waktu untuk bersosialisasi dengan pemain lain. Selanjutnya, daring competition. Terdapat beberapa tanda bahwa tingkat energi mungkin tidak dalam kondisi terbaiknya. Yang pertama, tidak berkinerja dengan baik. Yang kedua, mendapatkan penalti atau pelanggaran dan menjadi terlalu emosional. Yang ketiga, membuat kesalahan dan tidak bisa tampil dengan lepas. Dan yang keempat, tidak fokus ke dalam permainan. Baik, selanjutnya managing your energy level, pumping yourself up. Smith and Kais pada tahun 2010 menjelaskan bahwa manajemen energi memiliki dua aspek penting, yaitu kemampuan untuk memompa diri sendiri dan kemampuan untuk bersantai. Berikut merupakan strategi untuk meningkatkan diri atau pumping yourself up. Yang pertama, mendengarkan musik agar semangat. Yang kedua, meningkatkan detak jantung. Sekian pembahasan terkait cedera pada atlet. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.